Tadi disebutkan Pak Hinca, kasus ini membuat spekulasi masyarakat bahwa kasus ini syarat dengan kepentingan politik. Oleh sebab itu, untuk tidak membuat gaduh, maka penting sedikit kita urai agar semua menjadi jelas. Tapi ini adalah data dan informasi yang bisa kami kumpulkan berdasarkan investigasi pribadi. Ngeri kan? Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratullah, hari ini baru saja diselenggarakan ya rapat kerja antara DPR Komisi 3 dengan Jaksa Agung. Nah, di sini rata-rata mereka diberikan kesempatan untuk bertanya langsung tentang segala kasus yang baik yang menjadi perhatian publik ataupun yang tidak terdeteksi oleh media. Nah, di antara semua pertanyaan, pertanyaan tentang Tom Lembong menjadi hal yang sangat krusial ya. Hampir di semua anggota dewan ini bertanya tentang hal tersebut. Salah satunya adalah anggota dewan dari pemilihan Lombok, yaitu Sari Yuliati, di mana beliau memberikan statement dan juga pertanyaan yang cukup panjang ya, yang kurang lebih itu durasinya kalau full itu 18 menit. Nah, di sini kami berusaha untuk tidak sepanjang itu, dan kami hanya memotong tidak sampai dengan 10 menit ya. Bila memang rekan-rekan semua ingin mendengarkan secara langsung, bisa langsung menuju ke channel resmi dari DPR gitu. Nah, di sini akan ada pertanyaan dan juga statement yang sangat menarik dari anggota dewan yang cantik ini ya. Sehingga dengan waktu durasi yang panjang juga sepertinya tidak akan terlalu menyita atau membuang-buang waktu. Karena memang banyak sekali hal yang disampaikan di sana. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Tadi disebutkan Pak Hinca, kasus ini membuat spekulasi masyarakat bahwa kasus ini syarat dengan kepentingan politik. Oleh sebab itu, untuk tidak membuat gaduh, maka penting sedikit kita urai agar semua menjadi jelas. Izin pimpinan, saya minta sedikit waktu untuk bisa menguraikan agar kita semua menjadi jelas. Jika dilihat dari waktu penerbitan izin oleh TTL, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016, maka tentu ada dua peraturan yang berlaku. Yang pertama, untuk izin impor gula yang diterbitkan pada tahun 2015, yang berlaku adalah Kepmen Perindak nomor 527/2004. Pasal 2 ayat 2 diatur bahwa gula kristal mentah dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen gula atau izin impor. Pasal 4 ayat 1-nya, untuk izin impor itu yang menerbitkan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pasal 2 ayat 4 menyebutkan gula kristal mentah yang diimpor tersebut setelah diolah menjadi gula kristal rafinasi hanya dapat dijual atau didistribusikan kepada industri. Kalau memang berhenti di sini, bisa dibilang Tom Lembong melanggar peraturan. Tetapi di pasal 23 menyatakan bahwa pengecualian terhadap ketentuan dalam keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh menteri. Saya ingin memberikan Bapak-Bapak Ibu sekalian sedikit ilustrasi. Pada saat itu, dikarenakan harga gula cukup tinggi dan membebani masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dan sebagai tindak lanjut MOU antara
Kasat dan Menteri Perdagangan pada tahun 2013, Induk Koperasi Angkatan Darat Kartika atau Inkopkar meminta kepada Menteri Perdagangan untuk melaksanakan operasi pasar, dan kemudian disetujui dalam pelaksanaannya Inkopkar dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri atau beberapa perusahaan dalam negeri. Beberapa perusahaan tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan agar diberi izin mengimpor gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Lalu didistribusikan kepada masyarakat, dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah harga pasar. Karena tujuannya memang untuk menstabilkan harga. Begitu ya Pak ya? Untuk menstabilkan harga. Jadi di sini kita juga bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak sekedar mencari untung atau tidak sekedar berdagang, tetapi ada juga rasa nasionalisme mereka untuk membuat stabilitas nasional. Izin impor yang biasanya diterbitkan oleh Dirjen, dalam hal ini diterbitkan oleh Menteri sebagai wujud pelaksanaan pasal 23 tadi. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan buat saya. Penerbitan izin impor tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak? Kalau melanggar, di mana letak pelanggarannya? Karena menurut pasal 23 tadi itu membolehkan Pak Menteri untuk melakukan hal itu. Yang kedua adalah di tahun 2016. Ini saya harus baca pimpinan karena ini adalah urut-urutan yang tidak boleh salah, tidak boleh berspekulasi, mengada-ngada, tetapi ini adalah data dan informasi yang bisa kami kumpulkan berdasarkan investigasi pribadi. Ngeri kan? Ngeri. Izin, biar tidak terlalu tegang kali. Untuk izin impor gula yang diterbitkan pada tahun 2016 berlaku Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tahun 2015 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 yang menjadi dasar izin impor gula dalam rangka kerjasama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI dengan 8 perusahaan produsen gula rafinasi. Ketentuan tentang impor gula dalam Permendak nomor 117/2015 ini secara substansi hampir sama dengan Kepmen Perindak nomor 527/2004 di mana gula kristal mentah yang diimpor dan diolah menjadi gula kristal rafinasi didistribusikan kepada industri. Di dalam Permendak nomor 117/2015 ini terdapat juga pasal pengecualian dengan persyaratan yang diatur pada pasal 28. Ya, itulah tadi statement dari anggota Dewan yang bernama Sari Yuliati yang berasal dari Lombok, di mana beliau mempertanyakan tentang kasus yang dialami oleh Tom Lembong yang ditangani oleh kejaksaan. Nah, di sini Ibu Sari ini mempertanyakan tentang bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Tom Lembong ini sempat juga terjadi pada tahun 2013. Di sana pada saat itu memang harga gula itu sangat tinggi ya. Nah, jadi ada pihak yang menginginkan agar masyarakat yang kurang mampu itu bisa mendapatkan gula dengan harga yang lebih minim. Nah, jadi kalau dari sini bisa dikatakan itu seperti ada perbedaan sikap atau perbedaan perbedaan penanganan hukum yang dialami oleh Tom Lembong dengan Menteri Perdagangan yang terjadi pada saat tahun 2013 tersebut. Nah, tentu saja jawaban dari Jaksa Agung menarik untuk kita ya. Dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan jawaban dari beliau
di beberapa waktu belakangan ini sekitar jam 8 tadi, jam setengah 9 saya mendapatkan dan, akan kami tampilkan, di video-video yang berikutnya ya. Jadi insya Allah, selain dari Ibu Sariauliati ini juga ada beberapa anggota DPR yang akan kita buat atau yang kita ringkas statement-nya menjadi sebuah konten yang cukup menarik. Nah jadi, demikianlah IDN Project, beri memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.